Halo, jumpa lagi dengan saya di Oki Rizan Channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan kenalan dengan struktur percabangan. Yang mana untuk struktur ini kita akan coba ke dalam bahasa program Java. Nah, walaupun program Java ini adalah bahasa program yang konsepnya object oriented, tetapi struktur percabangan ini juga perlu digunakan di dalam program. Ya, sama-sama yang sudah kita ketahui bersama adalah yang namanya percabangan ini sebetulnya adalah masuk ke dalam struktur ataupun teknik program terstruktur. Ya, ada percabangan, ada pengulangan. Tetapi pada dasarnya pada saat dibikin program, walaupun kita menggunakan konsep object oriented, maka percabangan itu tetap harus kita gunakan. Oke. Sekarang langsung lihat saja ya sedikit mungkin definisinya seperti apa untuk percabangan. Sebelum tentunya kita lihat di program seperti apa sih contoh programnya. Nah, kita lihat mengenai percabangan, apa sih fungsinya di dalam program. Jadi kalau dari definisinya ya, percabangan ini fungsi adalah untuk menentukan satu dari sekian banyak pilihan yang sudah disiapkan oleh program. Artinya dengan kata lain, dengan konsep percabangan ini kita bisa memilih mana sintak program itu dikerjakan atau tidak. Nah, sebagai contoh, di program itu di bagian mana sih pada saat kita mau di bagian mana kita gunakan seluruh percabangan. Contohnya adalah pada saat kita mau login ke dalam sistem, ya, ke sistem ataupun contohnya masuk ke Gmail. Nah, di Gmail itu biasanya kita diminta untuk memasukkan apa nama usernya, user kita apa, terus kita diminta untuk memasukkan apa password yang kita buat. Nah, pada saat kita mau login, disitulah peran dari struktur percabangan. Dia akan menentukan kita boleh masuk atau tidak, seperti itu. Jadi dia yang menentukan apakah betul ini user yang tepat atau tidak. Jadi pada dasarnya pada saat kita gunakan struktur percabangan itu, yang dicek adalah ada beberapa sintak program yang bakal dilempati ataupun dikerjakan. Nah, kemudian yang jadi kunci pokoknya di percabangan ini ada satu bagian yang disebut dengan condition. Nah, bagian inilah yang nanti akan menentukan grup ataupun kelompok apa yang bisa dikerjakan. Ya, seperti ditayangkan di depan ini, kondisi ini yang menentukan apakah sebuah sintak itu dikerjakan atau tidak sama sekali. Ya, namanya adalah kondisi. Oke, jadi di percabangan ada salah satu bagian yang namanya kondisi yang menentukan pilihan, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat apa sih yang disebut dengan kondisi. Jadi kalau definisi aslinya, kondisi itu adalah ungkapan ataupun pernyataan yang mengandung nilai true atau false. Jadi ini kondisi itu isinya cuma dua jawabannya. Jadi hasilnya cuma dua hasilnya, kalau nggak true atau false, cuma itu isinya. Coba lagi, yang namanya kondisi tugasnya adalah untuk membandingkan apakah operan itu betul atau enggak. Nah, siapa yang bertugas untuk menentukan yang bertugas membandingkan adalah namanya operator relasi. Atau dengan kata lain, di kondisi kita akan menggunakan operator relasi yang fungsinya adalah untuk membandingkan operan, begitu. Jadi dari sini kita akan tentukan nilainya benar atau salah. Nah, untuk relasi ya ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 macam operator yang kita gunakan yang bisa dipakai untuk membandingkan operan ya. Yang pertama sama dengan, yang kedua tidak sama dengan, yang ketiga lebih dari, yang keempat kurang dari, yang kelima lebih dari sama dengan, yang terakhir kurang dari sama dengan. Ya, kalau di Java simbolnya seperti ini. Ini artinya untuk membandingkan apakah operan A itu sama dengan operan B. Ya, jadi hasil yang dipakai ya, hasil dari relasi ini adalah kalau nggak benar itu salah, seperti itu. Nah, kemudian untuk
bentuk pencabangan ya, ini hampir sama di semua bahasa program, hampir sama bentuknya di semua bahasa program. Jadi pada dasarnya dia punya 4 macam bentuk dari struktur pencabangan. Kenapa ada 4 macam? Karena ini tergantung dengan berapa banyak jumlah pilihan yang kita siapkan. Dari situ ada pilihan yang perlu kita siapkan. Nah, apa saja yang di sini yang pencabangan? Yang pertama disebut dengan struktur if then. Kemudian ada namanya if then else. Yang ketiga namanya nest if. Yang terakhir namanya adalah switch case. Nah, saya ulangi, kenapa ada 4 ini? Ini tergantung dengan jumlah dari pilihan yang disiapkan. Oke. Nah, kemudian sebelum kita lihat ke dalam contoh programnya, untuk bentuk umum dari if seperti ini bentuknya. Ini hampir berlaku di semua bahasa program. Ya. Jadi di sini ada keyword if-nya, kemudian di sinilah kondisinya. Jadi kondisi ini yang menentukan apakah nilainya benar atau salah. Dari sini nanti blok sintak program yang di bawahnya itu dikerjakan atau tidak sama sekali. Kemudian harus diperhatikan pada saat kita mau menuliskan operatornya, ya harus diperhatikan di sini jangan sampai keliru karena ada cara-cara yang bisa kita pakai ya seperti ini. Dari beberapa contoh ini betul semua, tapi pastikan jangan sampai bikin seperti yang di bawah ini. Ini artinya ini salah, kita nggak boleh bikin kisah seperti ini ya. Nanti efeknya nggak bakal dikenali dengan program. Artinya operator relasinya harus, kalau dia pakai menggunakan sama dengan, maka harus dia mepet, harus dempetan ya, tanpa ada spasinya. Oke, sekarang kita lihat bentuk yang pertama, bentuk if then. Nah, kapan kita pakai bentuk ini? Ini kita pakai kalau kita hanya menyiapkan satu pilihan aja. Kita hanya butuh satu kelompok baris perintah saja. Artinya nanti pada saat kita jalankan programnya, program hanya membentuk satu buah pilihan. Nah, kalau kita lihat dari bentuk umumnya, kita bisa lihat strukturnya seperti ini. Kondisi ada di sini, kondisinya. Kemudian bloknya cuma ada satu. Ya, ini yang blok yang bisa dikerjakan atau tidak tergantung dengan kondisi. Nah, artinya kalau kondisi di sini betul, maka blok ini akan dikerjakan. Tapi kalau tidak, dia akan langsung lewat ke bawah ke next instruction yang di bawah sini. Ya. Nah, bisa juga kita lihat dari bentuk gambarnya seperti ini ya. Ini namanya kondisi. Ini namanya kondisi. Seperti ini kondisi. Kalau dia di sini nilainya benar ataupun true, maka dia masuk ke blok ini, statement true yang ini, yang ada di dalam kurung berawal ini. Tetapi kalau salah, dia akan langsung lompat ke bawah. Ini bakal kita lewati. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, kita lihat contoh programnya. Oke, sekarang kita lihat bentuk yang pertama, contoh program dari if then. Di sini sebagai contoh kita buat programnya seperti ini ya. Nah, yang mana sih struktur if then? Yang ini dia. Ini yang saya blok seperti ini. Ini struktur if then-nya. Kita bisa lihat di sini kondisinya adalah angka lebih dari 5. Nah, angka ini jangan keliru ya. Ini adalah variabel. Nah, dari mana tahunya? Dari sini tahunya ini. Kita buat satu buah variabel bernama angka. Kemudian nanti dari sini variabel ini akan menampung inputan dari sini ya. Ini bakal diinput dari sini. Input readline. Input dimasukkan ke variabel angka. Nah, kalau dari teorinya, ini teorinya artinya akan mengecek apakah angka yang kita input itu lebih dari 5. Nah, kalau dia lebih dari 5, maka blok ini bakal dikerjakan. Tapi kalau angkanya itu kurang dari 5, maka dia akan langsung lompat ke bawah. Ini nggak bakal dikerjakan sama sekali. Oke? Sekarang langsung kita coba saja ya. Kita run programnya. Nah, proses complete, nggak ada yang salah. Masukkan sebuah angka. Nah, angkanya yang kita masukkan, jadi dia masuk ke sini nih stepnya.
Sampai sini stepnya, kita masukin angka, kita coba ya. Kita masukin angka 6. Nah, ini artinya angka 6 ini bakal masuk ke variabel angka, bakal masuk ke sini 6-nya. Ini berarti apakah 6 itu lebih dari 5? Maka itu seharusnya jawabannya adalah true, benar. Kita coba saja ya. Kalau dia benar, harusnya masuk ke sini harusnya. Kita coba saja, kita enter. Nah, munculnya angka yang input lebih dari 5. Ini artinya ini perintahnya benar, true, maka dia akan kerjakan blok ini baru ke sini. Nah, ini artinya statement ini betul, nggak ada keliru ya. Tapi betul ini perintahnya untuk pencabangannya. Sekarang kebalikannya, kita coba yang kedua. Kalau kita coba input kurang dari ya, input kurang dari, misalnya berapa? Saya masukin angka 4. Nah, angka 4 berarti angka 4-nya masuk ke variabel angka. Ke sini berarti masuk angka 4. Nah, begitu masukin angka 4, apakah 4 kurang lebih dari 5? Itu pasti false jawabannya. Seharusnya ini nggak bakal bisa kecetak. Kita coba ya, saya enter. Oke. Otomatis tidak akan langsung lompat, langsung masuk ke sini. Begitu. Nah, inilah fungsi dari struktur percabangan ya, sebagai contoh. Ya, ini bentuknya if then, tunggal dia, bentuknya cuma satu. Saya balik ke slide-nya. Nah, ya ini yang if then-nya. Nah, kalau yang if then else, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini kapan dipakai? Kalau kita punya dua buah pilihan. Ya. Artinya pada saat kita true, pada saat di kondisinya hasilnya adalah true, maka ini bisa dikerjakan. Ya, kalau true yang ini ya. Kemudian kalau dia salah, ini dikerjakan. Ya. Soal ini bentuk if then dipakai, if then else dipakai kalau ada dua pilihan yang kita siapkan di dalam program. Nah, sekarang kita langsung lihat contoh programnya di sini ya. Ini contoh programnya, ini sudah saya siapkan sama seperti yang ini ya. Kita lihat bedanya, gimana bedanya? Di sini bedanya. Ya. Kalau untuk if then else ada bagian ini ya. Ini blok yang kedua. Oke, ini blok yang keduanya. Yang keduanya seperti ini. Kita coba saja. Kalau ini saya buat angkanya untuk dengan ini ya, sambungan ya. Ini saya ganti ya. Oke, bentar, ini saya ganti dulu nih. Ini harusnya lebih dari. Nah, apakah angkanya lebih dari 5? Ya, dia akan masuk ke sini. Kita coba saja nih. Coba programnya, saya jalankan programnya. Nah, saya masukkan sebuah angka. Sama ya kayak tadi ya contohnya ya. Saya masukin angka 6. Gitu di enter, maka dia masuk ke blok yang ini, langsung ke selesai yang ini. Muncul selesai yang ini. Tapi kalau saya masukin angkanya, kita coba ya. Saya masukin angkanya 4. Saya tekan enter, maka dia masuk ke blok ini. Angka input kurang dari 5. Baru selesai. Oke, ini ya perbedaannya. Kalau dia betul masuk ke sini, kalau dia salah masuk ke sini. Nah, sekarang kita lihat yang bentuk yang ketiga, namanya bentuk nested if ya. Nah, kalau yang bentuk ini dipakai kalau kita punya pilihan lebih dari 2 atau pilihan itu banyak ya. Kalau pilihannya banyak itu bisa pakai seperti ini. Artinya untuk kondisinya bisa lebih dari 2 kayak ini ya. Nah, apa sih cirinya? Cirinya begini. Kalau dikatakan nested if ya, atau if bersarang, kalau bahasa Kiranya namanya if bersarang, kalau kondisinya itu lebih dari 1 kayak gini ya. Ini berarti sudah nested ini, sudah if bersarang. Karena pilihannya sudah lebih dari 1. Ya, seperti di sini. Dan saya ulangi, kapan ini dipakai? Kalau kita mau membuat pilihan itu lebih dari 2. Nah, di sini contohnya saya masukin angka kondisi pertama ini ya. Ini misalnya kalau kita input angkanya 10 sampai 20 ini isinya. Kemudian kalau kita menginput dari 0 sampai dengan 20 ini isinya. Nah, atau dengan kata lain biasanya kalau kapan ini dipakai? Kalau misalnya seperti ini, kita mau mencari grade.
nilai seorang mahasiswa ya. Nilainya itu bisa A, bisa B, bisa D, bisa E. Berarti ada 5 pilihan, maka bisa gunakan bentuk ini ya. Kalau ranknya berapa bisa pakai bentuk ini ya. Ini bentuk nested if. Kemudian yang terakhir namanya bentuk switch case. Nah, ini switch case ya. Ini sebetulnya pada dasarnya adalah bentuk if bersarang juga, tetapi dengan struktur yang berbeda. Dia menggunakan perintah switch seperti ini ya. Kita lihat seperti ini. Sama-sama ini sebagai contoh kita input menggunakan angka. Ya, ini yang jadi pilihannya cuma tunggal ya. Angka tetap ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sebagai contoh kita menginput kode hari ya. Jadi angkanya itu 1 sampai dengan 7. Tapi pada dasarnya yang namanya switch case ini adalah bentuk if bersarang. Oke, ya demikian. Inilah contoh-contoh dari struktur percabangan, yang mana struktur percabangan ini adalah masih tetap dipakai ke dalam bahasa program walaupun dia masih menggunakan struktur object oriented seperti itu. Oke, demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye.